Selamat siang, saudara dan saudari semua dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali di channel Dunia Baru. Saya dengan Kang Gagan akan memandu Anda. Kita akan diskusi dengan asik, ngerumpi, tetapi bukan ngerumpi yang tidak berkelas. Kita ngerumpi yang sangat berkelas. Kita bicara tentang bagaimana perkembangan secara global, bagaimana nasib umat manusia, apa hal-hal menarik yang muncul di banyak kawasan ya. Ya, ini Kang Gagan ini brain miracle artist ya. Jadi beliau dengan sadar mengambil peran turut serta mengubah dunia dengan kekuatan otak yang dianugerahkan Tuhan kepada kita ya. Baik, di edisi-edisi yang sebelumnya kita bahas tentang Afrika. Di yang kali ini saya ingin belok Kang Gagan. Kita mampir ke negara tetangga. Kita mampir ke Malaysia. Begitu itu sinyal kosmiknya Kang Gagan ya. Dan kenapa kita mampir ke Malaysia? Karena saya menanggap ada fenomena yang menarik ya. Pertama, bagaimana seorang Anwar Ibrahim setelah jatuh bangun di penjara dengan isu yang sebetulnya diduga kuat direkayasa ya. Itu pada akhirnya bisa menjadi memimpin di tanah Malaysia ya. Dan hal yang kedua yang menarik adalah ini saya dengar kasakusuk ya, bisik-bisik dari beberapa ilmuwan sosial politik ya, bahwa kalau melihat sepak terjangnya yang paling mungkin dalam beberapa tahun ke depan itu leading sebagai pemimpin di Asia Tenggara itu adalah justru Anwar Ibrahim yang katakanlah ya itu bisa mengambil peran seperti New Soekarno itu justru Anwar Ibrahim. Nah, setahu saya Kang Gagan cukup dekat dengan keluarga ini ya, gitu. Jadi ya cerita aja lah apa adanya lah. Bagaimana tentang Anwar Ibrahim ini? Kenapa kok dia bisa menang ya? Apa mimpi-mimpi besarnya Anwar Ibrahim gitu? Silakan Kang Gagan. Iya. Kalau saya tuh selalu dari awal tuh kalau melihat Pak Anwar itu seperti bilangan biner gitu. Gimana tuh? Bilangan biner itu kalau di kita zaman SMP dulu kan bilangannya hanya bisa dibagi oleh angka 1 dan oleh bilangan itu sendiri. Jadi saya katakan ya beliau tuh one and only lah. One and only. Iya, one and only. Jadi dalam kacamata perspektif bisa mungkin bangsa Melayu atau mungkin bangsa-bangsa yang ada di dunia gitu. Dan memang proses pengkayaan dirinya itu memang saya ngelihat cukup berani lah. Cukup berani itu artinya kalau dilihat dari sudut kemapanan di usia 20-an itu beliau tuh udah jadi menteri besar. Iya. Saya nggak ngelihat mungkin ya ada orang yang mengatakan bahwa kenapa lama-lama amat gitu ya jadi politisi ya, membangun politik dan mungkin akhirnya jadi anak-anak muda jadi kehilangan jatah gitu. Tapi saya ngelihat perjalanannya itu justru menarik itu adalah bagaimana dia itu harus berkecimpung dengan yang namanya sebuah kekuasaan. Kemudian dia ditikam oleh kekuasaan itu sendiri. Iya, dia pernah jadi timbalan Perdana Menteri, menjadi wakil Perdana Menteri di zaman Mahathir Muhammad. Tapi juga jatuh pada saat itu. Jatuh juga seketika itu dan langsung ke yang paling bawah ya, yang namanya penjara. Dinamika penjara dan kemudian dia dibuang untuk mengajar di luar negeri. Itu juga satu warna baru buat beliau. Dan kemudian dia memilih untuk kembali. Untuk kembali. Jadi sangat berwarna lah kehidupannya tuh, sangat berwarna dan yang nggak dimiliki oleh keluarga lain itu adalah daya dukung keluarga. Daya dukung keluarga, gimana tuh? Ya, jadi beliau itu punya teamwork ya. Jadi 3 serangkai itu ada Wan Azizah Wan Azizah itu istrinya, sama Nurul Izzah, anak perempuan. Ya, putrinya. Putrinya udah bergerak di usia 18 menjadi duta bagaimana untuk membebaskan ayahnya dan yang menarik itu juga salah satunya tuh Wan Azizah ini. Wan Azizah ini wanita yang sangat komplit lah kalau saya bilang. Jadi ibu rumah tangga bisa, jadi politisi bisa jadi ban serepnya Pak Anwar bisa kan gitu ya. Jadi pas begitu Pak Anwar tidak bisa katakanlah mendampingi di Pakatan dulu Partai Keadilan ya. Itu Wan Azizah bisa kemudian mengambil alih lah gitu ya. Sekarang aliansi namanya Pakatan Harapan. Iya, Pakatan Harapan. Jadi itu kan
ada tambahannya dengan Barisan Nasional. Kan itu kan kalau di parlemen kan harus mencapai satu nilai yang dominan lah ya di antara. Jadi mereka harus berkoalisi intinya. Nah yang menarik itu adalah dua wanita ini sebetulnya. Bagaimana Iza sama Wan Aziza. Ya, ini tuh siap bongkar pasang gitu untuk membackup ayahnya gitu. Dan itu saya rasa nggak dimiliki di keluarga manapun. Ya even keluarga Kennedy gitu atau even keluarga George Bush itu pun tidak mempunyai dua wanita yang sekomplit ini gitu. Karena ini anaknya juga bisa jadi presiden partai. Sekarang jadi timbalan presiden partai. Jadi bisa diatur seperti kayak kamu ganjel saya, kamu nahan saya di sini ya, nanti ini nahan di sini ya gitu. Jadi kayak mereka betul-betul ini teamwork sebagai sebuah keluarga itu. Jadi memang mereka berstrategi bersama dengan sangat solid, dan memang keluarganya sangat, ya kalau saya bilang untuk dibandingkan dengan keluarga politisi yang lain tuh bisa dikatakan cukup sederhana lah. Dan di dalam kepalanya, hatinya tuh yang tahu adalah perjuangan, reformasi. Ada yang mengatakan itu adalah berlebihan gitu, tapi saya ngelihat memang itu balik lagi ya, logistik, kemudian pemain cadangan dan sebagainya itu memang beliau punya gitu. Jadi nggak hanya satu pemain sebagai bilangan biner tadi yang saya katakan tadi, dia punya kelengkapan menjadi seorang negarawan, tapi beliau juga punya daya dukung. Dan daya dukung ini solid, artinya memang di sama rakyat tuh memang dicintai lah. Ketiga orang ini tuh. Menarik ya. Semua tuh punya dinamika dan kemudian punya gaya masing-masing gitu. Jadi nggak sama, tapi mereka tuh saling memperkuat nama gitu. Iya. Jadi waktu pas terakhir memang yang pernah jadi kontroversi adalah Nurul Izzah tuh sempat jadi wakilnya Menteri Keuangan kan pada waktu itu, dan itu mendampingi Menteri Keuangan sebagai penasehat ya, penasehat Pak Anwar itu juga cukup banyak diprotes. Itu nepotisme dan sebagainya. Akhirnya kemudian diturunkan, tidak jadi menjabat itu. Tapi memang ini sebuah resiko teamwork ya. Karena tingkat kepercayaan itu sangat diperlukan ya di dalam tim gitu ya. Nggak bocor, kemudian nggak ada yang berseberangan. Walaupun berseberangan tapi bisa menelan gitu ya. Yang demi kepentingan bersama, demi kepentingan bangsa gitu. Nah ini yang saya katakan, beliau ini punya kans besar, dan mungkin sekarang juga hanya masalah belum keluar aja ya. Beliaunya belum dikeluarkan karena memang masanya mungkin belum. Masanya belum, karena memang satu hal lagi yang memang perlu diyakinkan dari publik Malaysia itu kan tingkat kedewasaan berdemokrasi itu kan memang ya saya bisa katakan mungkin sedikit lebih tinggi lah ya daripada kita gitu. Mereka tidak mengenal yang namanya ormas, mereka tidak mengenal yang namanya mengerahkan massa, mereka tidak mengenal apa istilahnya. Jadi koalisi juga memang koalisi yang memang koalisi terbatas adanya di parlemen. Jadi bagaimana orang per orang tuh melobi, bukan yang banyaknya, bukan yang massanya yang dilobi, tapi adalah pemimpin-pemimpin yang dilobi gitu. Dan kebanyakan pemain-pemain lama kan. Memang dinamikanya memang alot lah. Jadi ini fasenya Anwar Ibrahim memang lagi konsolidasi internal ya. Iya, kemarin kan baru ada ini lagi kan, ada pemilihan raya gitu. Itu untuk tadinya sih untuk bikin seperti mosi nggak percaya lah gitu. Tapi ternyata kan yang dia dimenangkan lagi oleh Pak Anwar. Dan ini salah satu bukti bagaimana sebenarnya rakyat juga udah mulai menunggu ya. Nah ini kalau buat kita yang paling tidak pernah berdekatan dengan beliau tuh sebenarnya ujiannya tuh baru sekarang. Kan apakah memang betul gitu harapan rakyat ini sebesar ini bisa ditunaikan ya? Apakah memang kemudian Malaysia bisa bangkit menjadi negara yang apa ya, bisa diperhitungkan lah ya? Ya mungkin bisa bergandengan tangan dengan Singapura kan gitu, karena mungkin ada sebuah anggapan bahwa Malaysia memang masih di bawah Singapura. Gitu. Pertanyaannya ya, sejauh yang Kang Gagan tahu ya, di dalam kepalanya Anwar Ibrahim itu ada visi apa tentang Malaysia, tentang Asia Tenggara atau tentang dunia? Apa idenya itu? Kalau dari sudut pandang internal mungkin yang lebih terasakan itu kalau di mungkin di Pak Anwar itu adalah bagaimana konsolidasi sebetulnya. Bagaimana konsolidasi
antar partai yang memang kebanyakan cukup tajam ya. Friksinya tajam selama tajam, ini. Ya. Jadi pengen lebih akur. Ya, lebih Jadi akur. lebih solid sebagai sebuah bangsa. Betul. Dan yang juga nggak kalah pentingnya itu adalah beliau ini banyak memikirkan bagaimana hasil kejahatan di masa lalu ya, katakanlah ya, entah pemimpin-pemimpin masa lalu ini bisa sama-sama tuh, ayo kita bangun Malaysia gitu loh. Dengan cara yaitu tadi ada pengampunan korupsi ya, yang kemudian disetujui oleh raja. Kemudian juga dia mencoba untuk memperbaiki sistem-sistem yang udah ketinggalan, misalnya kayak kesehatan, walaupun di kita, menurut kita konsumen atau pasien di kita tuh Malaysia lebih advance dianggap bagus dibandingkan Indonesia. Kan tapi Penang Hospital itu lebih laris dibandingkan. Betul. Cuman di mereka sendiri juga ada satu kendala, ternyata kesejahteraan dokter juga sangat minim kan gitu ya. Tingkat kecepatan data, walaupun menurut saya datanya udah cukup baik gitu. Tapi itu juga sangat menjadi bahan pemikiran lah seorang pemimpin. Jadi database itu saya rasa di zaman ini akan jauh lebih beres daripada sebelumnya. Yang kedua itu tadi masalah hasil jarahan korupsi, kalau bisa diputihkan, kemudian jadikan sebagai bahan untuk bangun negara. Ya, dan ada pengampunan, ya istilahnya kan kalau istilahnya apa ya, kalau orang bilang soal dosa mah udah nanti lagi lah ya gitu ya, soal dia dengan Tuhannya lah gitu. Tapi bagaimana kita nih sebenarnya ada harta di luar sana, kenapa kita nggak ampuni semua, kita mulai lagi lembaran baru. Jadi Malaysia yang sekarang ada semuanya namanya Madani itu kan, Malaysia Madani tadi. Gini, Kang Gagan ya, saya membayangkan ya, karena saya belum pernah mengalami, sebagai politisi, sebagai pejabat gitu ya, pasti masuk penjara. Dan sebelumnya didahului dengan terjatuh dari kekuasaan itu kan sebagai sesuatu yang sangat pahit ya. Betul. Kan merasa dikhianati, merasa diperlakukan tidak adil ya, itu kan pasti lumrah, pasti bergejolak dalam diri seorang. Nah, Kang Gagan kan memang punya katakanlah kedekatan personal dengan beliau-beliau ini ya, dengan Nurul Izzah, dengan Wan Azizah, dengan Anwar Ibrahim, sehingga mengerti sebetulnya ya bagaimana sikap-sikap mereka bisa bertahan di situasi sulit itu gitu ya. Apa yang menjadi modal dasar mereka sehingga kemudian mereka bisa melampaui situasi sangat sulit, bahkan sekarang itu kayak orang comeback gitu ya, dia betul-betul membalik situasi. Gimana Kang Gagan? Saya lihat adalah ketahanan keluarga ya. Ketahanan keluarga yang memang saya lihat memang sangat solid. Jadi di keluarga itu ada dua bagian. Jadi keluarga yang di atas itu adalah mendorong karirnya politik, dan sisa anggota keluarganya memang tidak berbisnis, kemudian bagaimana memperkuat anak dan cucu. Jadi anak cucu dikumpulin dari satu rumah, memang besar rumah beliau tuh. Dan ini yang menjadi sebenarnya daya dukung ya. Jadi orang nggak usah lagi mikirin soal pulang gitu. Ya artinya tetaplah mereka harus pulang ke keluarganya dan sebagainya. Tapi adik-adik, karena memang Izzah sendiri adalah yang sulung ya, dia punya 2 anak ya, putra dan putri, dan kemarin juga udah menikah lagi. Nah ini tuh kan nggak mungkin kalau nggak punya daya dukung gitu. Demikian juga Wan Azizah sebagai seorang nenek gitu kan ya, sebagai seorang istri, ibu gitu. Itu tuh bisa kayak orang apa ya, janjian lah ya, kayak ada yang jaga lah. Untuk weekend pergi ke sana, dari hal yang sepak bola, kemudian latih seni, itu memang udah ada jadwal gitu. Dan itu memang hal kecil tapi yang memang membedakan lah dari keluarga yang lain. Makanya mereka bisa selalu siap untuk comeback, karena kekalahan buat mereka tuh seperti ibarat itu tuh kayak apa ya, keluarga itu jadi kayak keluarga mobil balap ya, jadi dia dilecut terus gitu. Jadi situasi yang mendesak kalah itu bukan ujung segalanya gitu ya. Karena memang mereka harus bertarung. Jadi mereka tuh dikondisikan dari kecil tuh memang mereka tuh bertarung gitu. Lucu juga ya. Iya. Jadi memang di dalam rumah itu memang udah siap semua gitu. Jadi daya dukung tuh semua udah ada. Tinggal memang bagaimana mereka konsisten ya dengan itu. Makanya mereka mungkin sangat ketat lah untuk bisa percaya dengan orang dan sebagainya itu, karena ya itu tadi, jangan sampai pihak eksternal tuh masuk dan kemudian merusak ya tatanan yang ada di dalam.
kayak rumah, mungkin kalau di Sumatera kayak rumah apa sih, rumah panggung ya, kayak jadi satu keluarga besar tinggal gitu, beberapa keluarga, karena cucu-cucunya juga banyak berkumpul di situ. Karena rumahnya kan memang besar kan memang beliau tuh. Jadi Kang Gagan pernah masuk ke tempat itu? Kalau saya sih memang nggak setiap hari di nowadays life ya, nggak gitu ya. Tapi pernah berkunjung ke situ? Ya, itu apa namanya? Ya caranya mas saya nggak bisa ngasih tahu lah. Pokoknya yang jelas kita memang berinteraksi. Ini soalnya nanti bisa. Yang jelas saya dikasih tahu petanya dan memang saya juga harus menggarap banyak hal di sana gitu kan, termasuk apa yang memang harus dikerjakan, kendalanya apa kan gitu. Nah itu yang memang kita harus coba bantu. Ya misalnya kalau saya kan bukan ahlinya ya untuk hal-hal begitu, tapi mungkin saya punya expertise yang katakanlah mereka belum ada gitu. Jadi saya memang supporting system saja. Menarik. Baik, kita lanjut Kang Gagan. Kan Malaysia ini kan bagian dari Commonwealth-nya Inggris, bagian dari persemakmuran Inggris. Ya. Nah, ada kan ini sebetulnya mitos sih ya. Jadi kalau dijajah Inggris itu lebih menguntungkan ketimbang dijajah Belanda katanya. Jadi kalau yang dijajah Inggris pasti akan lebih maju dibandingkan dijajah dengan Belanda. Nah, pertanyaannya adalah ini mitos ini benar apa enggak kalau menurut Kang Gagan? Ini satu pertanyaannya. Pertanyaan kedua nanti, sekarang bagaimana pola relasi antara Malaysia dengan Inggris? Apakah Malaysia ingin semakin lebih merdeka tidak dicengkeram Inggris atau bagaimana? Ya. Jadi mungkin ini juga menarik ya, karena situasinya mungkin hampir sama dengan di Australia gitu. Jadi dikala orang mengatakan bahwa kita harus pisah dengan raja dan sebagainya, tapi memang seperti di negara lain juga dibikin survei gitu ya, secara keseluruhan memang mereka belum siap. Karena memang mereka kan representasinya kan dengan raja juga. Ada yang namanya Agong. Yang di Pertuan Agung kan. Jadi kalau struktur politik di Malaysia itu agak beda dengan di Indonesia. Di sana kerajaan masih sangat eksis. Ada 9 negara bagian, ada 9 kerajaan. Nanti ada pemimpin yang paling tinggi. Yang itu kayak komisaris utama kalau di perusahaan kan. Jadi PM itu kayak dirutnya, tapi tetap tunduk sama si karena salah satu kekuasaan yang sangat kuat dan dominan itu terjadi di pemilihan Pak Anwar Ibrahim sendiri di kala kemarin. Sebelum kita tadi bincang yang tadi itu, ya itu dia kenapa Pak Anwar bisa menang, karena setahu saya itu kan partainya Pakatan Harapan ini nggak dominan kan? Menang, tapi pas begitu di parlemen dia nggak dominan. Dia menang secara pro-nya. Jadi apa istilahnya kalau pro itu kayak GE ya, General Election-nya memang menang. Jadi floor menang, tapi pas begitu di parlemen kan ada faksi-faksi yang memang sudah dominan. Dan itu dikuasai oleh namanya Muhyiddin. Muhyiddin itu dulu bekas Perdana Menteri 2 kali sebelum Anwar. Sabri. Kan yang terakhir kan Sabri ya. Sabri, kemudian sebelumnya Muhyiddin. Nah Muhyiddin tuh memang banyak kejadian lah, ada sangkutan korupsi, ada sangkutan, cuma nggak keproses, kemudian Sabri naik, nah kemudian pemilihan umum. Nah begitu masuk, tadi udah menang Pak Anwar, tapi di parlemen tuh kemudian kalah dengan kumpulannya sini, Perikatan Nasional namanya. Perikatan Nasional, termasuk di situ ada PAS ya? Ya, di sini Muhyiddin memang sudah langsung melobi gitu di parlemen itu. Jadi dia gerak cepat, bagaimana dia udah ngumpulin orang-orang yang dia pegang. Nah di situ deadlock lah. Jadi sama-sama nggak buka kartu pada waktu itu. Ya kita juga cuma mikirin menang apa kalah kan, menang apa kalah gitu. Nah sampai sama-sama mengklaim gitu. Nah udah sampai di deadlock, ada pengumuman berapa hari lagi gitu ya. Nah itu tuh saya juga nggak nyangka ternyata malamnya tuh ada berita memang raja-raja tuh berkumpul. Akhirnya buat keputusan. Ya, hanya berkumpul membuat keputusan yang memang di luar parlementer. Yang dibuatlah ada kayak Dewan Raja lah gitu. Nah, Dewan Raja ini akhirnya memutuskan bahwa Pak Anwar yang memang menangnya. Walaupun kalau dinamikanya kemudian Pak Muhyiddin nantang, ayo buka kartu gitu. Kamu punya berapa kan gitu. Jadi kata Raja udah selesai. Nah, Raja tuh bisa sedominan itu. Nah, kita lihat psikologisnya dikala dia melepaskan kekuasaan Inggris, otomatis kan raja ini pun juga
karena ini kan keterkaitannya juga kuat ya. Jadi bisa kehilangan otoritas. Ya, pasti undang-undangnya dan sebagainya harus dibongkar total. Karena itu tadi soal kerajaan tadi. Jadi memang, nah cuman ini yang menarik adalah fenomena dikala sempat ada diskusian bagaimana suatu ketika tuh sebenarnya dolar tuh sudah tidak akan sedominan ini. Itu salah satu ide yang sempat muncul. Ya, itu sekian tahun yang lalu. Nah, kemudian diucapkan sama Pak Anwar ini di tahun ini kalau nggak salah. Pak Anwar mengatakan bahwa sudah waktunya kita meninggalkan dolar. Nah, ini kan sebuah indikasi. Berani ya? Ya, sebuah indikasi bahwa sebenarnya ini rule of the game-nya mereka tuh akan kemana gitu. Nah, padahal Pak Anwar sendiri kan memang pernah menjadi dosen di John Hopkins segala macam ya. Cukup lama juga beliau bisa diasingkan lah kalau bahasa politiknya. Tapi beliau melihat bahwa ini tuh udah nggak terlalu worth it gitu untuk dolar. Nah, timbullah celetukan itu ya secara di publik lah ya. Walaupun mungkin publik nggak melihat itu sebagai sebuah yang wah gitu. Tapi itu udah satu tanda bahwa sebenarnya Malaysia tuh di bawah kepemimpinan itu sebenarnya ingin perubahan yang signifikan. Ya mudah-mudahan juga Indonesia udah oke gitu ya, BI-nya oke, BRICS juga ya, Malaysia-nya oke, itu udah pasti satu ASEAN tuh udah langsung kegulung. Karena orang juga pasti nggak akan mau ketinggalan gitu. Akan merasa ketinggalan. Jangan-jangan Pak Prabowo juga ini terinspirasi sama sepak terjangnya Anwar Ibrahim kan, sehingga dia nggak menyerah untuk jadi presiden. Nggak tahu sih nanti nasibnya akan sama apa enggak, tapi kurang lebih kan nasibnya Anwar Ibrahim ini kan lebih dramatis dibandingkan Prabowo kan. Istilahnya Perdana Menteri tepi namanya, PM tepi gitu. Ini tuh sebuah ledekan bagi ya kamu nggak akan pernah kepilih gitu. Tapi ya itu di usia yang jauh lebih sepuh daripada Pak Prabowo. Sekarang udah 70 berapa ya? 76 apa 78 Bapak itu. Dan bisa buktikan memang, tapi memang keseharian memang saya ngelihat juga memang bugar ya. Badannya bugar, terus memang dirawat badannya. Kebiasaan membacanya luar biasa, emang iya rumahnya juga kan seperti itu ya. Jadi rajin baca ya kalau Pak Anwar Ibrahim ya? Iya, memang library-nya di rumah kayak library kita mah kayak perpustakaan daerah gitu ya, saking lengkapnya lah gitu. Memang dia memang scholar kan, jadi latar belakangnya memang dosen. Nah, itu juga memang membantu dia untuk lebih punya banyak analisa yang tajam, lihat perubahan-perubahan kan gitu. Jadi teman-teman semua, jadi maksud perbincangan kita adalah untuk membuat kita punya harapan. Bahwa di banyak belahan dunia itu seringkali juga ada keajaiban, ada hal-hal yang tidak terpikirkan. Seperti ya Pak Anwar Ibrahim tiba-tiba menjadi Perdana Menteri dengan cara yang ya dramatis lah ya. Gitu. Dan ya dia bisa membongkar sebuah mitos bahwa dia tidak akan pernah mungkin terpilih tadi. PM tepian tadi dia bongkar itu, dan akhirnya dia jadi seorang yang kemudian diangkat sebagai pemimpin ya, dengan mimpi-mimpi yang mengarah kepada perubahan, kepada hal-hal yang lebih ideal di masa depan. Jadi kita jangan pernah putus harapan. Kita semua kalau kita mau, kita akan bisa mencapai apa yang merupakan rancangan agung kita atau versi terbaik dari diri kita ya. Dan ya kita sekarang katakanlah ya tidak menjadi apa-apa secara politik gitu ya. Kita kan bukan politisi kan, enggak kan ya. Saya nggak punya partai gitu ya. Punyanya cuma Pusaka Indonesia. Itu bukan partai ya. Adanya cuma Persaudaraan Matahari, itu juga bukan partai politik ya. Tapi kita punya kepedulian pada bangsa ini, pada negara ini. Kita pengen memberikan terbaik, kita punya visi tentang negara yang lebih harmoni. Maka diskusi-diskusi kita itu ke arah yang konstruktif. Bagaimana kita punya visi baru yang lebih keren ke depan. Kita berjuang bersama untuk itu terjadi ya. Terima kasih Kang Gagan atas bocoran-bocoran yang sangat menarik ya tentang Pak Anwar Ibrahim dan bagaimana kondisi di Malaysia saat ini. Kita akan ketemu lagi di edisi berikutnya. Ya, tetap bersukacita, tetap semangat. Selamat siang, salam Indonesia, salam dunia baru.